dari jurusan Teknik Multimedia dan Jaringan dengan NIM 202004002. Di sini saya akan memaparkan ringkasan film How Art Made the World episode To That and Back. Dalam kehidupan kita, begitu banyak citra yang mempengaruhi hidup kita yang kekuatannya mampu menghipnotis. Itu menakutkan, namun meyakinkan kita. Itu adalah gambar kematian. Orang-orang membangun kuburan dan bahkan membawa gambar orang mati. Kenapa demikian? Mari kita lihat jawabannya di kota Tanah Suci Jericho yang terkenal 9.000 tahun yang lalu. Arkeolog Inggris Cecil Western menemukan tengkorak berhias dengan hidung dan cangkang yang direkonstruksi sebagai pengganti mata. Tengkorak itu ditemukan di dinding rumah dan tampaknya telah ditempatkan di celah atau ceruk yang dibuat khusus. Mulai dari situ, arkeolog percaya bahwa orang pertama kali mengelilingi diri mereka dengan gambar kematian, seperti contoh tengkorak yang dibuat untuk dilihat oleh yang hidup. Namun tidak hanya di Jericho, para arkeolog juga menggali di tempat lain, di Timur Tengah, dan mereka juga menemukan tengkorak terhias. Dan bukan hanya di Timur Tengah, tengkorak ditemukan pula di Ukraina ribuan tahun yang lalu dan masih diterapkan hingga saat ini. Apa yang membuat manusia untuk menghias tengkorak yang sudah mati? Para ahli berpikir keasikan ini berakar pada pikiran manusia. Tidak seperti hewan, manusia memahami keniscayaan kematian mereka sendiri. Sedangkan hewan bertindak menghindari kematian mereka. Namun, ini hanya naluri evolusioner dasar agar tetap hidup. Hanya manusia yang sadar akan kematiannya. Kita tidak bisa menghindari kematian dan tidak bisa berbuat apa-apa. Hal ini tentu dianggap mengerikan, namun para psikolog dari Arizona mempunyai cara untuk mengurangi rasa takut. Cara unik manusia yaitu dengan seni, karena dengan mencipta citra leluhur, kita dapat menganggap bahwa kematian tidak apa-apa dan merupakan hal wajar. Dengan seni, seperti makam, kita berpikir bahwa sanak saudara kita yang telah meninggal masih bersama kita meskipun tidak bergerak. Sama halnya dengan orang Jericho, membuat patung artistik semata-mata untuk menenangkan diri dari yang sudah mati. Anggapan orang Jericho yaitu bahwa jika mereka masih terlihat, maka mereka masih ada. Hal ini dirasa dapat mengurangi rasa takut akan kematian. Namun ternyata mengurangi rasa takut hanya merupakan sebagian dari cerita. Ada citra kematian lain yang jauh berbeda dan mempunyai dampak yang berlawanan, di mana citra ini memanfaatkan rasa takut akan kematian. Seperti contoh, lukisan pemimpin revolusi Prancis yang dibunuh, pembantaian sipil Spanyol di abad ke-19, serta sketsa yang melukiskan penggantungan. Tentu citra seperti itu tidak menenangkan, justru menimbulkan kegelisahan serta ketakutan. Citra ini bermula dari peradaban Moche di Peru Utara yang melakukan tindakan pengorbanan yang mengerikan dan membuat gambar mereka di kuil. Citra yang mereka gambarkan bukan seni sebagai fantasi, melainkan seni sebagai dokumenter. Moche tidak sendirian. Orang-orang Aztec di Mexico City juga melakukan pengorbanan manusia, tetapi dalam skala kolosal. Mereka membantai tawanan dan setelah itu membuat dokumentasi dengan seni mereka, seperti patung raksasa Kolikai yang berkalung tangan, jantung, dan tengkorak. Lalu Mictlantecuhtli, dewa pengorbanan dengan tubuh dikuliti, dan tembok tengkorak. Mengapa mereka membunuh dalam skala yang besar? Jawabannya yaitu, bagi Aztec, dewa matahari merupakan pemberi kehidupan, dan manusia dianggap berhutang padanya, sehingga manusia harus mengganti dengan nyawanya. Maka, citra yang dibuat seperti lukisan revolusioner Prancis dilukiskan agar mendorong kesetiaan. Citra dibuat dengan tujuan tersendiri dan mempunyai alasan semata-mata untuk kebaikan. So, kita dikelilingi dengan dua jenis citra kematian yang berbeda. Yang pertama, citra yang menenangkan, dan citra yang lain, citra yang menakutkan dan menimbulkan kegelisahan. Namun, bagaimana bila kedua citra ini digabungkan? Di mana citra tersebut menenangkan namun juga menakutkan. Seperti contohnya salib. Citra salib menggambarkan orang yang menderita. Namun, orang-orang merasa tenang bila memakai salib. Semua cerita ini berasal dari orang Etruria pada 400 sebelum Masehi. Orang Etruria membuat gambar yang menjanjikan kehidupan setelah kematian.
tetapi terancam oleh kebangkitan orang Romawi. Arkeolog menemukan gambar setan biru, daging busuk, ular, dan setan bersayap. Kemudian pada tahun 1500 Masehi, di Orvieto, ibu kota Etruscan, mereka melukis lukisan dinding yang menunjukkan di satu dinding orang terkutuk pergi ke neraka dan dinding seberang orang yang diselamatkan pergi ke surga. Gambar yang sangat mirip dengan kuburan dan setan digambarkan dalam warna hijau atau biru. Citra itu menandai bahwa kita senantiasa hidup untuk menanti kematian dan bukan takut akan kematian. So, kesimpulan dari film ini, citra kematian dibagi menjadi dua jenis, yaitu citra menenangkan dan citra menakutkan. Namun tak hanya itu, apabila kedua citra itu digabungkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Sehingga kita diharapkan untuk tidak takut akan kematian, namun bersiap untuk kehidupan yang lebih baik dan dapat dikenang oleh yang hidup. Oke, baik, itu tadi ringkasan film How Art Made the World episode To Death and Back yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan perbedaan pendapat, saya mohon maaf. Terima kasih, dadah.